depannya. Baik, shalom, selamat malam Ibu Bapak yang diberkati Tuhan. Senang berjumpa kembali malam hari ini di persekutuan doa Santo Yakobus malam. Mungkin Ibu Bapak melihat kami malam hari ini, dress code kami merah putih ya. Kami sudah mulai masuk vibes kemerdekaan. Merdeka. Merdeka. Menyambut 79 tahun Indonesia. Kita mau bersyukur kalau Indonesia boleh berumur 79 tahun, itu semua berkat kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Dan kita masih tetap ada sebagaimana kita ada, khususnya sampai dengan malam hari ini. Kita dipertemukan kembali untuk kita boleh kembali untuk mau memuji Tuhan. Amin. Amin. Biarlah segala puji, syukur dan hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau berfellowship pertama. Kita boleh saling berikan salam kiri kanan. Untuk yang belum berkenalan boleh sekalian berkenalan. Mari yang masih di depan boleh bergabung ke dalam. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan, sebab hanya nama Dia yang kita tinggikan. Amin. Mari kita beri sorai buat Tuhan kita. Kita boleh bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Malam ini kami mau bersorak Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Haleluya. Dengan tangan terangkat katakan soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi ya, kita angkat pujian ini dengan sukacita. Segala puji syukur, hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Dia yang layak kita puji. Yang layak dipuja. Malam hari ini Tuhan kami mau bersorak bagi-Mu. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yuk dengan tangan terangkat kita mau katakan soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ayo lebih semangat lagi, soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Saya mau mendengar umat Yakobus menyatakan soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Saat ini Tuhan kami mau datang lagi. Ku datang lagi bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu Tuhan.
boleh kami lalui. Hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tangan kami Tuhan, Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, ku selamatkannya. mari soraklah haleluya. Haleluya, Sorak hosana, haleluya, glory bagimu, haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu. sekali lagi sama-sama katakan haleluya. Sorak hosana, haleluya, glory bagimu, haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu. Katakan terpujilah. Terpujilah namamu. Sekali lagi terpujilah. Terpujilah Namamu. Mari beri sorak-sorai buat mulia Tuhan. Haleluya. Saya persilakan Ibu Bapak untuk duduk kembali. Waduh, selamat malam Pak Eka. Luar biasa. Vibes-nya udah merdeka. Waduh, puji nama Tuhan. Haleluya. Malam hari ini ada sukacita? Amin. Amin. Biarlah sukacita malam hari ini kita mau bawa. Kita mau lanjutkan pujian kita sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas setiap kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur. Terima kasih untuk sepanjang hari ini yang boleh kami lalui Tuhan. Banyak hal yang boleh kami lalui pada hari ini. Tapi tetap Tuhan, malam hari ini kami mau datang merendahkan hati kami di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap kelalaian, pelanggaran, dosa-dosa yang kami lakukan di sepanjang hari ini, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Mungkin kami menyakiti hati orang yang kami jumpai di sepanjang hari ini. Mohon berkat belas kasihan-Mu Tuhan, bukakan pintu kerahiman-Mu bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan di hadapan-Mu? Kami tidak mampu membalas setitik kebaikan yang boleh kami rasakan, terlebih di sepanjang hari ini. Engkau Bapa yang begitu baik, Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Kami kadang sering melanggar apa yang tidak menjadi kehendak-Mu. Kami sulit bersyukur Tuhan. Begitu mudah kami mengatakan bersyukur ketika kami merasa diberkati. Tapi ketika kami datang dengan segenap pergumulan hidup kami begitu sulit sekali untuk mengangkat syukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, ajar kami Tuhan, bahwa setiap bejana hati kami ini Tuhan, dengan ungkapan syukur kami yang paling dalam. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang sungguh baik dan setia. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Biarlah setiap syukur ini kami mau naikkan melalui pujian syukur kami. Dengan segenap hati kami naikkan pujian ini sebagai bentuk syukur kami kepadamu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita naikkan segenap ungkapan syukur kita bersama dengan pujian ini. Kita mau katakan sekali lagi, dengan apa Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa Tuhan kami dapat membalas? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. biar umat katakan, ku mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu Benar Tuhan, bersyukur. inilah segenap syukur kami Tuhan. Lihatlah setiap hati kami Tuhan. Kami persembahkan segenap syukur kami ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi ku mau bersyukur Tuhan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mari kita bawa segenap syukur kita. Oh, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Kau menyertai, Kau penuh kasih. Kami bersyukur buat kebaikanmu. Terima kasih. Untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan kasih setia Tuhan, Kau sertai kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Terpujilah Engkau Tuhan.
Mari saya persilakan bagi Bapak Ibu yang menyampaikan ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah segenap ungkapan syukur kami yang kami sampaikan ke dalam hadirat-Mu dalam hati kami yang paling dalam. Sertai kami senantiasa Tuhan, ajarkan kami Tuhan hari lepas hari kami, untuk Kau mampukan kami menaikkan syukur atas setiap kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah ungkapan syukur yang kami sampaikan ke dalam hadirat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita beri sorak-sorai buat kemuliaan Tuhan kita. Amin. Baik, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, siapa malam hari ini yang hadir di persekutuan doa malam hari ini yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan. Ada kebaikan kasih Tuhan yang Ibu Bapak rasakan, boleh dibagikan kepada kami? Halo. Oke, mungkin saya mulai. Minggu lalu ya, atau minggu ini teman-teman kita pengurus PDKK Malam ada pelayanan penjara. Mungkin dari Ibu Bapak Panitia SHDR yang ada di penjara mau membagikan kesaksian apa yang boleh dialami selama melayani di penjara. Mungkin bisa dibagikan? Ada? Oh sudah? Malam juga sudah ya? Oke, baik kalau gitu. Ada lagi yang lain mungkin? Saya berikan kesempatan yang mau membagikan kebaikan Tuhan. Pak Eka, mari Pak Eka. Silakan Pak Eka. Merdeka Pak Eka. Merdeka. Ikutin terus keseruan kami. Saya mau menyampaikan kebaikan Tuhan begini. Saya baru mendapat pemahaman bahwa kalau kita biasa bicara di dalam forum-forum atau di dalam ya dalam pewartaan begitu kan selalu kita diajak untuk berpikir positif. Selalu berpikir positif, jangan berpikir negatif. Yang saya mau sampaikan pengalaman saya adalah dulu pada waktu zaman SMS ya, zaman SMS terus email. Nah, waktu itu saya pernah membaca cerita via email mengenai Romo sedang membimbing Mudika retret. Terus ada orang yang kerasukan di puncak itu, dia turun. Saya membaca berita itu saja, cerita itu, saya bisa kerasukan. Buktinya apa? Pada waktu hari Kamis di sini nih, Kamis ada acara PD, saya datang waktu komuni sama Romo Tunjung, saya kayak didorong dari belakang. Ibu Shirley yang bilang ke saya, kamu baca cerita itu ya? Iya. Loh, kok segampang itu ya? Pengaruh negatif bisa mengganggu kita. Itu sekian tahun yang lalu. Nah, beberapa bulan yang lalu saya nonton YouTube. Nonton YouTube itu soal orang-orang itu yang bukan orang-orang, satu orang itu yang penyajinya itu bisa menghadirkan makhluk-makhluk gaib itu. Pocong, orang yang udah meninggal, yang aneh-aneh. Saya menonton, kenapa? Karena saya penasaran, apa benar sih?
pocong itu kan dia panggil itu dengan cara-cara dia bisa hadir gitu. Saya percaya apa nggak percaya, pelototin gitu. Tapi lihat terus kan, besoknya lihat lagi apa benar gitu ya. Jadi saya menonton itu karena penasaran. Terus dalam syutingan video itu juga ada orang-orang yang tidak percaya, kamu bohong, kamu kirim orang untuk menyerupai itu. Nah dia buktikan bahwa itu bukan karangan gitu. Nah yang mau saya sampaikan adalah pengaruhnya kepada saya. Saya setelah beberapa bulan nonton itu, saya berdebar-debar. Saya kan memang waktu 2021 pernah pasang ring 1, saya pikir wah ini jantung saya mulai terganggu lagi. Tapi ternyata pada waktu saya kebetulan Romo Moses kesini, saya minta didoakan. Waktu didoakan ternyata pengaruh menonton itu, menonton YouTube yang menghadirkan roh-roh aneh-aneh gitu. Entah kenapa roh itu bisa mengganggu saya, akibatnya saya berdebar-debar. Nah setelah Romo mendoakan saya, itu nggak ada lagi berdebar-debarnya. Saya cek jantung saya ke dokter jantung, oke, nggak ada masalah. Jadi saya mau bilang, dalam pemahaman saya adalah kalau yang negatif bisa mengganggu kita, loh kita ambil yang positif aja dong. Nah Romo bilang apa? Kan pada waktu saya didoakan itu ada juga teman lain yang didoakan. Dia bersih, nggak ada apa-apa. Kenapa? Dia rajin baca kitab suci. Kalau saya jujur, baca kitab suci itu yang kutipan yang dibikin Pak Bambang itu aja. Kan Pak Bambang ada bikin tuh kan. Nah, saya baca itu saja. Saya kepengen baca kitab suci supaya kita lebih kuat begitu ya, tapi belum. Mungkin itulah tantangan saya. Nah, sekali lagi saya mau bilang bahwa Tuhan itu baik. Dia menunjukkan kepada saya, kalau yang negatif bisa mengganggu kamu, yang positif pun bisa datang ke kamu. Kalau kamu melakukan hal-hal yang baik. Itu pemahaman saya. Mudah-mudahan benar. Mungkin teman-teman di sini ada pewarta, ada Pak Vincent, bisa lebih meyakinkan kita bahwa itu yang harus dilakukan. Begitu ya Pak Vincent ya. Kesalahan saya belum baca kitab suci. Tuhan Yesus baik. Saksikan terus keseruan kami. Makasih. Baik Pak Eka, ini saya menarik benang merahnya aja, insight-nya bahwa ya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar keseharian kita itu sungguh dapat mengubah kita. Makanya kita bersyukur nih, malam hari ini kita semua yang duduk di kursi merah nih di PDKK nih, inilah sarana kita. Saya percaya Bapak Ibu punya aktivitas masing-masing ya. Semua informasi apapun itu pasti kita terima. Kita bisa netralin di sini. Kita tetap kembali ke Tuhan. Dengan apa? Dengan bersyukur dan kita terus memuji Tuhan. Amin. 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 Mari sekarang waktunya saya mengundang Ibu Bapak, kita terus memuji Tuhan. Karena kita ada sukacita, karena kita udah bersyukur tadi. Amin. Kita mau terus memuji Tuhan. Biarlah langit dan bumi memuji Tuhan. Sebab Tuhan yang ciptakan langit dan bumi aja memuji Tuhan. Apalagi kita yang malam hari ini di tempat ini, kita juga mau memuji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Yuk boleh tepuk tangan, kita bersorak bagi Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Biarlah keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. sekali lagi dengan sukacita kita mau katakan kita puji Tuhan. Biarlah langit dan bumi memuji Tuhan.
sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku puji, Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. haleluya, Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi umat aja ya katakan haleluya. Haleluya, 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 amin. Sama-sama sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, Amin. haleluya, amin. Haleluya, Amin. haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Sekali lagi haleluya. Haleluya, amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Biarlah sukacita ini kita terus memuji Tuhan. Sebab Tuhan Yesus dia baik. Dia sangat baik dan teramat baik buat kita semua. Amin. Amin. Yuk kita mau terus dengan sukacita memuji Tuhan. Sebab tiada berkesudahan kasih setianya di dalam hidup kita. Amin. Yuk boleh kita bertepuk tangan, boleh kita melambaikan tangan. Kita mau bawa sukacita malam hari ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari-hari Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. boleh jempolnya katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari-hari Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. sama-sama angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama
semangat ya. Amin. Amin. Ada gerakan Roh Kudus. Mari saya persilakan Ibu Bapak untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita boleh membawa syukur kita. Kita kembali boleh memuji Tuhan, kita boleh meninggikan namanya. Malam hari ini saya mau mengajak Ibu Bapak sekalian. Mari kita tenangkan hati kita sejenak. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, syukur kami pada malam hari ini Tuhan, kami bawa dengan segenap keberadaan kami malam hari ini. Dan malam hari ini Tuhan, lihatlah setiap bejana hati kami yang ada di tempat ini. Apapun persoalan kami, apapun pergumulan kami Tuhan pada hari ini, kami mau sampingkan sejenak. Kami mau fokus. Kami mau datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus lebih dalam lagi Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami lebar-lebar. Kami mau undang Engkau, Allah Roh Kudus, Allah yang senantiasa menyertai kami hari lepas hari kami Tuhan. Engkau Roh Kudus yang menuntun hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mohon, mari Allah Roh Kudus berhembuslah, mengalirlah di tempat ini. Penuhi kami, sertai kami Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpin setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan di dalam kebenaran. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi ya Roh Yesus. Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang.
katakan roh Yesus. Mari Allah Roh Kudus jamah setiap kami di tempat ini. Setiap hari Mengalirlah Mari Allah Roh Kudus penuhi setiap kami. Roh Yesus urapi bejana hati kami Tuhan. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Sekali lagi nyatakan Roh Kudus. Roh Kudus penuhi Ya Roh Yesus urapi kami. Yesus, urapi. Mari buka setiap bejana hati kita. Biarlah Allah Roh Kudus boleh menjamah setiap hati kita. Hati kami mengalirlah sekarang, mengalirlah Urapi kami, ya Roh, penuhi kami, penuhiku dengan hadirat-Mu. Mari Allah Roh Kudus kami butuh urapan. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Lebih tinggi lagi katakan penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus. Sekali lagi penuhi kami Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi setiap hati kami. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus. Dengan minyak kudus-Mu. Oh ya urapi kami dengan urapan baru. Oh ya la 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 ya la la. Penuhi
sujud menyembahmu. Ya la 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 ya la la. Benar. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Benar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk setiap lawatan-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan tidak ada satupun yang terlewat dari lawatan-Mu malam hari ini. Kami bersyukur, terima kasih untuk setiap sabda pengetahuan yang boleh Kau sampaikan melewat anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah setiap sabda yang disampaikan sungguh boleh menjadi rema, boleh kami simpan di dalam hati kami Tuhan, untuk kami lebih taat, kami lebih boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini Kau telah kirimkan kepada kami hamba-Mu yang Kau kasihi untuk membawakan kabar sukacita-Mu Tuhan. Kami ingin buka hati kami lebar-lebar, kami ingin duduk diam. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu melalui pengajarannya pada malam hari ini sungguh menjadi pesan daripada-Mu sendiri Tuhan. Kami percaya Engkau telah mengurapinya terlebih dahulu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya persilakan Pak Roy. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, saya dengan Roy Afis. Tadi perjalanan cukup jauh dari selatan ke utara. Saya tinggal di BSD paroki saya di Santa Monica. Saat ini tergabung di seksi kerasulan keluarga Santa Monica dan juga panitia pembangunan gereja Santo Benedictus. Jadi memang banyak sekali keluarga muda yang dari Jakarta larinya ke Gading Serpong, ke BSD. Jadi paroki Santa Monica sudah sangat tidak mencukupi. Bulan Januari kemarin kita peletakan batu pertama, KAJ akan ada satu gereja lagi, Santo Benedictus di daerah BSD nanti. Dan sehari-hari saya bekerja di salah satu bank, kemudian saya menyadari panggilan saya adalah saya sebagai seorang suami dari satu istri dan juga ayah dari 2 orang anak. Namanya Rafael, udah 4 tahun, dan satu lagi Gabriel 2 tahun. Jangan tanya Mikael ya, 2 aja sudah cukup. Anak-anak masih aktif sekali. Saya yakin dan percaya dengan parenting mengajarkan kita melangkah dengan iman. Karena tidak mudah, mereka masih sangat kecil, long way to go, masih sangat banyak yang harus dipersiapkan.
Oke, baik. Malam hari ini saya dikasih tema adalah terkait hormatilah semua orang. Baik kaya miskin, baik tua muda, tidak peduli status sosial, tidak peduli latar belakang, tidak peduli kantongnya, tidak peduli tampangnya, hormatilah semua orang. Sebelum masuk lebih lanjut, kita buka dulu di perikopnya di 1 Petrus 2. Kita baca satu perikop supaya mendapat satu pemahaman yang holistik. Perikop tentang peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Boleh kalau bisa ditampilkan, silahkan. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Ya, 11-17. Nah, perikop ini berjudul tentang peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Sebelum kita baca, ada yang beberapa kemarin diskusi dengan teman-teman di anak-anak muda ya. Emang kita ini hamba Allah? Dia merasa dia bukan hamba Allah. Hamba Allah kan hanya mereka yang dipakai Tuhan yang berdiri di depan. Ya, para romo, mungkin para pewarta atau siapa yang dipakai Tuhan lah. Terus kemudian saya tanya pada dia, lah kalau kamu bukan hamba Tuhan, hamba Allah, kamu hambanya siapa? Dia juga jadi bingung. Oh iya betul ya, saya hambanya siapa ya? Dari pertanyaan sederhana seorang anak muda yang tanya gitu pada saya mulai menyadari bahwa jangan-jangan hidup kita hari ini, kita pun juga tidak menghidupi sebagai hamba Allah. Berapa banyak terkait dengan tema hari ini ya, hormatilah semua orang, baik kaya atau miskin. Berapa banyak di luar sana yang menghormati orang karena dia melihat status sosial. Di sini sih enggak, di luar sana banyak. Karena ada tertulis juga di Injil, tidak bisa kita mengabdi pada dua tuan. Enggak bisa kita sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai hamba mamon. Karena salah satu akan menyakiti yang lain. Tidak bisa kita mengabdi pada Tuhan dan juga tidak bisa kita mengabdi pada mamon. Banyak orang yang tidak sadar dalam kehidupan, mungkin ini juga refleksi bagi kita semua, apalagi kita sekarang yang sedang diutus Tuhan di setiap marketplace, dalam pekerjaan, dalam bisnis sebagai karyawan profesional. Seringkali kita menjadi hamba mamon tanpa kita sadari. Sederhananya kita menghormati orang, lihat nanti kita dapat apa, ada kangtaunya apa. Kita menghormati orang, kita mau ada timbal balik apa di balik itu. Tapi kalau dia menurut kita, oh dia, saya nggak ada perlu sama dia. Dia bahkan statusnya di bawahku. Bahkan nanti kalau saya terlalu baik, nanti jangan-jangan diutangi malah ya, katanya. Berarti kita sudah memposisikan diri sebagai hamba mamon. Kita menghormati orang, melihat dulu, oh ada apa nih di balik dia dulu. Lebih buruk lagi kalau kita sebagai hamba dosa. Kita menghormati orang tidak lagi melihat pribadinya. Tapi kita menerima orang karena supaya ini di pergaulan anak muda supaya kita bisa diterima di pergaulannya. Walaupun kita tahu pergaulannya buruk. Kita mungkin juga menjadi hamba pekerjaan. Kita menjadi orang yang kerja sampai tidak ada waktu untuk Tuhan. Nanti kita lihat ada beberapa kebenaran dari ajaran Santo Yohanes Salib. Ada satu quote, if the devil cannot make you sin or bad, jika setan tidak bisa membuat kita berdosa atau menjadi jelek, maka ia akan membuat kita busy, menjadi yang sibuk sekali dengan segala kebisingan dunia, dengan segala aktivitas, sehingga kita tidak ada waktu untuk duduk diam, hening, dengar-dengaran dengan Tuhan. Nah, itu sebagai prolog, sebagai pengantar aja. Kita langsung masuk pada intinya. Ya, 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 saya akan bantu bacakan, Bapak Ibu bantu untuk menyimak. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka.
tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dan ayat terakhir, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Kita hening sejenak, kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Allah Bapa di surga, kami sungguh sangat bersyukur Engkau sendiri yang meletakkan kerinduan dalam hati kami. Untuk malam hari ini kami boleh berkumpul, bersekutu, memuji, muliakan nama-Mu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ditaburkan malam hari ini, mengubahkan hati kami, membangkitkan semangat kami, dan memberikan kelegaan bagi mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya Allah Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya. Kami rindu akan jamahan-Mu, demi Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, kalau kita lihat tadi ya satu perikop tentang peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Jadi salah satu kualitas seorang hamba Allah jelas sekali sesuai dengan ayat acuan yang diberikan oleh tim di tempat ini, menghormati semua orang. Period, titik. Enggak ada koma, enggak ada lanjut. Hormati semua orang. Artinya mau orang baik, orang jahat, orang kaya, orang miskin, pokoknya apa aja ya, orang-orang apa aja, hormatilah semua orang. Itu salah satu kualitas sebagai seorang hamba Allah. Nah, kalau kita sudah refleksi, kalau saya sebagai seorang pekerja, saya sangat tahu prinsip ini karena ada tim di bawah saya juga ada atasan di bawah saya, jadi saya di middle. Kalau saya tidak menghormati atasan saya, apa alasan saya supaya tim saya juga menghormati saya? Sama juga dengan kalau saya tidak menghormati mamah saya, sekarang mamah masih hidup, papa sudah nggak ada, apa alasan saya nanti one day saya mengharapkan anak saya juga menghormati saya? Nggak ada. Jadi sebagai seorang hamba Allah jelas sekali adalah hormati semua orang. Nah, dari satu perikop kita melihat pendekatannya pasti spiritual. Kita mau jujur, mau terbuka pada Roh Kudus. Kalau mau kita jujur ya, akar permasalahan setiap kejadian di hidup ini, setiap musibah, setiap hal yang negatif, contoh misalkan setiap ada perselingkuhan mungkin, tidak bisa mengampuni, tidak efektif di tempat kerja, menjadi pemimpin yang buruk, atau menjadi tim yang buruk, tidak bisa mengikuti, follow the leader, di dalam pelayanan pun segala hal yang buruk. Kalau kita mau jujur, kita mau tarik benang merahnya, akar permasalahannya pasti tentang masalah spiritual, rohani. Nah, maka kita mau belajar masuk, karena kita ini sendiri juga makhluk spiritual diciptakan oleh Allah dan pada akhirnya akan kembali pada Allah. Saya ambil dari satu ajaran santo seorang bapak gereja, Yohanes Salib. Saya sebenarnya sudah menyiapkan slide, tapi it's okay, saya akan bicarakan aja. Menurut Santo Yohanes Salib, ada 3 musuh utama seorang manusia. Ini Bapak Ibu pernah dengar juga. 3 musuh utama seorang manusia. Ini kita lihat dalam konteksnya ketika Santo Yohanes Salib menulis ini, dia menulis ketika dia dalam kehidupan membiara ya. Tapi ajarannya yang saat itu masih sangat relevan bagi kita saat ini yang ada di marketplace. 3 musuh utama manusia. Yang pertama adalah the world, dunia ini. Kedua adalah the flesh, daging kita ini. Yang ketiga adalah the devil, realitas si jahat. Dunia menurut Santo Yohanes Salib ini yang paling sulit ditaklukkan. Karena banyak dari kita jatuh karena kemakan, kena tipu muslihat, dari tipu daya kekayaan, kita kena godaan dunia dengan segala kemegahannya, kita terhimpit oleh semak belukar yang menghimpit, kita penuh kekhawatiran,
penuh ketakutan akan masa depan gara-gara dunia. Tadi di awal prolognya adalah kita tidak bisa mengabdi pada Tuhan dan Mamon. Kita mau refleksi, ini saya selalu refleksikan ketika saya hidup berjalan dalam ketakutan dan kekhawatiran akan masa depan. Kalau saya melihat anak saya, waduh masih kecil ini, umur 4 tahun, saya masih ingat sekali baru bulan Juli kemarin dia masuk ke salah satu playgroup di BSD, namanya aja playgroup, berarti kelompok bermain. Untuk mengantar anak 4 tahun untuk bermain, saya harus bayar puluhan juta. Itu baru uang pangkal masuk. Setiap bulan uang sekolahnya jutaan, belum lagi nanti anak 2. Saya nggak tahu nanti kalau Tuhan kasih lagi anak 3 ya. Kalau saya melihat keadaan sekarang, belum cicilan rumah masih ada. Waduh gimana nanti pendidikan semakin tahun kayak inflasi naik terus. Wah, saya ada alasan untuk saya khawatir loh. Karena kenaikan biaya pendidikan mungkin tidak sebanding dengan kenaikan gaji ya kadang-kala. Tapi ketika saya sudah mulai ada sedikit kekhawatiran atau ketakutan, saya sadar saya sudah mengabdi pada Mamon. Karena apa? Saya berfokusnya kepada dunia yang bisa ditawarkan, pada uang, pada Mamon. Uang tidak jahat, tapi ketika kita sudah fokus pada uang, Mamon, artinya hati kita sudah terpikat, sudah mulai jatuh cinta pada Mamon. Inilah awal kejatuhan kita. Jadi saya mulai langsung, no, aku ini hamba Allah. Karena kita refleksi, kalau ada ketakutan dan kekhawatiran, berarti kita sudah menyembah Mamon. Tapi kalau ada damai sejahtera, dan ada pengharapan, dan ada sukacita akan masa depan, itu artinya kita sudah menyembah Tuhan. Sesederhana itu, tapi tidak mudah dalam menjalani hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun. Tapi saya bertekad dengan pertolongan rahmat Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus, Bapak, Ibu, dan saya semua dimampukan untuk hanya menyembah pada Tuhan. Karena itu musuh pertama yang harus ditaklukkan, dunia. Kedua, the flesh. Nah, menurut Santo Yohanes Salib, daging ini yang paling gigih. Dan terus ada selama kita hidup. Ya memang betul, selama kita hidup, ya kita hidupnya selalu berdampingan dengan daging. Roh dan daging kita selalu berdampingan terus. Dan ini yang musuh kita yang paling gigih. Menghormati orang. Kita tahu tadi ya kebenarannya. Sebagai seorang hamba Allah, salah satu kualitasnya hormati semua orang. Itu kan sesuatu yang ada di spiritual, di alam roh. Tapi secara daging, secara jasmani mungkin kita diperhadapkan contoh dengan orang yang paling bahasa Jermannya paling bencekno gitu ya. Mana bisa kita menghormati orang ini? Contoh atasan kita di kantor mungkin. Atau ya saya harus berkata jujur, dalam persekutuan doa pun juga mungkin ada orang-orang yang memang Tuhan izinkan untuk mengasah kita. Karena memang itu firman Tuhan juga. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Karena pada akhirnya supaya kita ini terlatih. Nah, secara kelihatan, secara daging kita pengen banget, pengen banget katain orang ini, pengen banget buang muka, tapi nggak bisa. Karena ini firman Tuhan harus hormat ya. Tapi ini yang membuat kita lama-kelamaan kita terlatih dan akhirnya buah roh yang muncul dalam kehidupan kita. Dan ini tidak gampang. Maka ajaran yang sudah lama sekali dari Yohanes Salib ini masih relevan sampai dengan hari ini. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi. Yang terakhir adalah the devil. Dan ini menurut Santo Yohanes Salib, ini musuh utama manusia yang paling sulit dipahami. Realitasnya paling sulit dipahami oleh kita. Ya tapi saya merenungkan, ya kita nggak perlu memahami si jahat. Asalkan kita mengenal yang maha tinggi dan takut akan Tuhan, itu sudah lebih dari cukup. Kalau kita pengen apa ya, tadi Bapak tadi, dengan Bapak tadi dia penasaran, pengen tahu realitas-realitas di dunia ini, realitas si jahat. Akhirnya tadi Bapak tadi juga bersaksi, kok jadi kepengaruh ya. Maka saya pun juga mengambil keputusan untuk tidak mengizinkan saya mengkonsumsi hal-hal yang seperti itu. Nah, tidak ada gunanya bagi saya untuk memahami realitas dia. Bagi saya yang paling penting adalah takut akan Allah adalah permulaan hikmat, dan mengenal yang maha tinggi adalah pengertian. Itu sudah cukup bagi kehidupan saya. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang jadi
lawan kita. Tapi realitas ini ada, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Nah, pertama, mengatasi dunia. Santo Yohanes Salib memberikan 3 hal bagaimana untuk mengatasi dunia. Pertama, kelepasan dari cinta kodrati. Cinta kodrati adalah mencintai sesama yang terlepas dari cinta kodrati. Artinya cinta kodrati itu ada unsur memberi dan menerima. Ada unsur kalau aku memberikan engkau keuntungan, ya aku akan terima keuntungan. Kodrati yang terpikirkan oleh manusia, yang menurut akal budi kita ini masuk akal. Kita mengasihi papa mama ya masuk akal karena dia yang melahirkan kita, memelihara kita, menyekolahkan, memberi kita makan, kita mencintai dia, iya. Tapi yang tidak masuk akal adalah kita sudah dijahati oleh orang, bahkan sampai taruhannya nyawa, tapi kita mengampuni dan mencintai dia. Ini cinta adikodrati. Ini cinta yang hanya ada pada Tuhan. Dan saya setelah membaca ini, saya sadar bahwa selama ini sebelum saya hidup baru, Tuhan sudah mencintai saya secara adikodrati. Karena kalau saya flashback ke belakang, by the way saya hari ini Sunset Tuesday, artinya tahun depan saya sudah mid 40 tahun, karena sesuai firman Tuhan manusia hidup 70, bahkan kalau kuat 80 tahun. Berarti saya sudah sampai di pertengahan paruh baya istilahnya ya. Saya 39 tahun, kalau saya lihat flashback 15 tahun yang lalu, wah, buru-buru saya bisa ngomong tentang firman Tuhan. Singkat cerita, saya dulu jatuh di dalam dosa free sex waktu di Surabaya. Kelihatan dari logat, tampang mungkin Korea, tapi saya orang Jawa tulen. Iya, oke, logatnya Jawa banget. Saya lahir dari kota kecil, Kediri, nggak ada apa-apa. Kuliah di Surabaya, yang katanya kota metropolitan terbesar nomor 2 setelah Jakarta. Justru di Surabaya itu saya jatuh. Waktu lama sekali, kuliah yang harusnya cuma 4 tahun, saya tempuh seperti seorang anak SD, 6 tahun. Itu saking saya bandelnya, lulus pun, kan kadang kalau orang kuliah lama kan alasannya belajar, ambil lagi mata kuliah supaya dapat banyak wawasan atau mengulang supaya nanti keluar lulus IPK-nya bagus. Saya sudah 6 tahun, kerjaannya titip absen melulu, lulus IPK juga cuma 2,3. Itu 15 tahun yang lalu. Hancur-hancuran hidup saya merasa nggak ada masa depan. Tapi karena satu pekerjaan, saya masih ingat tahun 2010 saya ke Jakarta. Partner in crime saya, teman yang bareng-bareng berbuat dosa waktu di Surabaya itu, bilang, Roy, kamu di Surabaya aja sudah hancur-hancuran seperti ini. Kamu di Jakarta tambah hancur. Di Surabaya kan tempat dugem baru buka jam 10 malam. Di Jakarta dia ngomong, ada yang jam 10 pagi udah buka. Waduh, pada saat itu, ya memang betul Jakarta apa aja ada. Mau cari apa, setiap dosa di Jakarta kayaknya ada. Tapi puji nama Tuhan. Karena saya tuntutan pekerjaan, saya tetap berangkat. Tapi ternyata semakin cemar suatu kota, di situ kuasa Tuhan juga bekerja semakin kuat. Saya ditangkap Tuhan di Jakarta. Dan caranya Tuhan tangkap itu aneh bin ajaib. Saya nggak lebih lanjut ya nanti. Jadi malah masuk ke sesi pendahuluan SHDR ya. Oke. Karena saya dulu juga ditangkapnya gara-gara SHDR. Nah, mengatasi dunia, kelepasan dari cinta sejati tadi, cinta kodrati. Artinya kita bisa terlepas. Kalau bahasanya Yohanes Salib ini detachment ya. Kalau attachment kita akan melekat. Kita melekat pada dunia. Kita mengabdi pada mamon. Kita seakan-akan nggak bisa hidup tanpa ada uang segala macam, melekatlah pada dunia. Tapi dia mengajarkan untuk detachment, lepas dari dunia. Salah satu caranya adalah belajar untuk cinta adikodrati. Dan ini nggak mudah. Tapi nanti dalam perjalanan hidup kita ada peristiwa-peristiwa hidup yang diizinkan Tuhan untuk kita belajar mencintai seperti Tuhan sudah mencintai kita. Ini ajarannya dalam dan melakukannya lebih tidak mudah. Tapi kita selalu percaya kita punya Roh Kudus yang memampukan. Yang kedua, diajarkan oleh Yohanes Salib untuk mengatasi dunia, kelepasan dari barang.
Kita seringkali kebalik-balik dalam hidup ini. Dengan barang kita sangat jaga sekali, kita mencintai barang, tapi kita use people, kita menggunakan orang untuk tujuan kita. Padahal sebaliknya kan, kita mencintai orang, love people, barang itu untuk digunakan. Dan berapa banyak ini kalau di anak muda sangat hal yang menurut mereka biasa, tapi menurut saya ini tidak biasa. Engkau sudah mulai attach. Setiap kali ada muncul gadget yang paling baru, dia selalu harus ganti. Tahun lalu mungkin Samsung baru keluarin, ngomong merek, nggak apa ya, sorry ya. Misalkan Samsung S24, kan dia selalu setiap tahun keluarin ya. S23, S24, ini bentar lagi sudah mau tinggal 4 bulan, ada S25. Setiap kali muncul selalu ganti. Padahal saya kenal ada satu anak muda, dia beli HP-nya itu nyicil 2 tahun. Berarti artinya apa? Cicilan belum habis, dia udah ganti lagi. Kan HP keluarnya setiap tahun ya. Sampai sebegitunya dia melekat. Menurut mereka hal biasa, menurut kita mungkin kadang kalau kita tidak merenungkan, biasa aja, tapi mereka sudah lekat dengan barang. Dan Santo Yohanes Salib berbicara menjauhi keinginan memiliki barang duniawi, tidak mencemaskan benda untuk hari esok, sehingga kita dapat mengarahkan pandangan kepada Allah. Saya juga mau jujur juga pada Bapak Ibu, seringkali handphone ini yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ini pengalaman saya pribadi. Karena sekarang sudah sangat jarang datang ke persekutuan doa bawa Bible fisik. Zaman saya tahun 2010 awal, pokoknya jauh sebelum pandemi, itu diwajibkan untuk setiap kali pertemuan persekutuan doa, pengajaran tim segala macam selalu bawa Bible fisik. Tapi semenjak COVID, semua harus teknologi, harus Zoom, harus buat slide. Sampai dengan hari ini sangat jarang sudah kita melihat mereka yang datang ke persekutuan doa bawa Bible fisik. Ini perlu disadari, ada di HP kok. Tapi saya mulai menyadari justru HP ini yang membuat saya jadi tidak pernah berdoa. HP ini jadi membuat saya tidak lagi membaca kitab suci yang fisik. Justru gara-gara ada kitab suci di HP, seringkali kalau kita baca, kita langsung terdistract dengan segala notif dan segala macam. Dan baru aja semalam saya bisa nonton YouTube tuh sampai 2 jam. Kan ada recordnya kan, view time-nya sampai 2 jam. Aduh, saya mulai ada rasa, bayangkan kalau 2 jam itu saya masuk di dalam doa. Saya masuk menyelam dalam firman Tuhan. Kita menjadi luar biasa. HP hari-hari ini hati-hati, lepas dari barang. Ya bukan berarti nggak pakai HP ya, kalau nggak pakai HP tinggalnya di gunung ya hari-hari sekarang ya. By the way, saya pun walaupun masih muda 39, tapi saya tidak punya akun media sosial sama sekali. Kalau ketemu anak-anak muda, ketemu itu minta IG-nya lah atau apalah yang sekarang lagi in, Twitter lah atau TikTok atau apa, saya nggak punya sama sekali. Ya karena itu pilihan saya memilih itu untuk supaya saya bisa lebih, karena saya tahu kelemahan saya jatuh juga gara-gara itu karena saya memilih untuk tidak. Tapi itu pilihan saya pribadi, ini bukan suatu pengajaran atau keharusan ya, ini kembali lagi pada Bapak Ibu. Kelepasan dari barang, tidak ada barang fana yang dapat memenuhi kerinduan hati kita. Yohanes Salib jelas menulis tidak ada barang fana, karena semua barang ini fana, sementara semua. Akan ada kesudahannya, akan ada kehancurannya, akan ada hilangnya. Nah, itu mengatasi dunia. Yang kedua, mengatasi daging. Nah, ini kita mulai masuk nih. Menurut Santo Yohanes Salib, untuk mengatasi daging ada 2 hal. Pertama, menyadari orang lain hadir untuk menguji kita. Apa maksudnya? Saya bacakan ya. Orang lain adalah seniman yang membentuk kita dengan kata-kata yang tidak ingin kita dengar, dengan perbuatan dan dengan pikiran yang menentang kita. Ini berdasarkan kebenaran kitab suci, yang manusia menajamkan sesamanya. Setiap Bapak Ibu satu tim bahkan mereka adalah seniman yang Tuhan pakai untuk memahat kita sebagai patung yang pada akhirnya dipandang bagus dan mulia. Setiap kata-kata orang, setiap
tingkah laku perbuatan orang itu memahat kita, mengikis kita, daging kita dikikis. Ini untuk mengatasi daging menurut Yohanes Salib. Jadi kalau ada gontok-gontokan atau ada diserang secara verbal kata-kata, kita anggap, oh dia seniman yang lagi membentuk aku. Bayangkan ya Bapak Ibu, ada sebuah patung, senimannya lagi memahat nih. Tapi ini patungnya berontak, apa yang terjadi? Hancur, gak jadi patung yang bagus. Sebagai seorang patung ketika ada yang dipahat, apa yang dilakukan? Stay, diam aja, pahat aja. Pada akhirnya akan menjadi sebuah patung dengan karya yang seni yang maha indah. Karena kita gak pernah tahu. Karena Tuhan bisa pakai seseorang walaupun kelihatannya itu kejadian yang gak enak pun, tapi kita tahu kan Allah turut bekerja dalam segala hal, yang enak maupun gak enak, untuk pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu, saya pandang ini semua engkau adalah seniman yang sedang saling memahat satu dengan yang lain, melalui tutur kata, melalui setiap pemikiran, melalui setiap perbuatan. Yang kedua, cara untuk mengatasi daging adalah mengurung keinginan dan kepuasan sebagai motif dalam bekerja. Bekerja dipandang satu hal yang penting oleh Yohanes Salib. Karena dalam satu tulisannya, dia menganjurkan, kan sehari 24 jam, dia menganjurkan untuk 8 jam untuk beristirahat, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk berdoa. Itu dia ya, di kehidupan dia di biara. Nah berarti bekerja mengambil sepertiga kehidupan kita. Bapak Ibu di sini yang bekerja sudah pasti paham. Kalau umur kita 60 ya berarti sepertiga, ini secara gampangnya 30 tahun kita bekerja berarti. Berarti ini hal yang penting, sama pentingnya dengan kita tidur. Kita tidur 8 jam sehari berarti sepertiga hidup kita tidur. Berarti setiap kehidupan kita ini penting. Nah, Yohanes Salib untuk mengatasi daging, dia bilang mengurungkan keinginan dan kepuasan sebagai motif bekerja. Jadi bekerja yang saat ini, motifnya itu bukan berarti kita ingin puas, ingin keinginan, motifnya ternyata bukan itu. Ini agak berbeda dengan yang motivasi bilang atau dunia yang bilang, love your job, cintai pekerjaanmu. Nggak ada yang salah dengan itu, tapi kalau kita berfokusnya pada mencintai pekerjaan, kalau aku nggak suka pekerjaan ini ya aku cabut. Ini mungkin realita yang terjadi hari-hari ini di anak-anak muda Gen Z, Gen Z ya sekarang ya, Gen Y. 2 tahun pindah, 2 tahun pindah, 2 tahun pindah, nggak enjoy cabut. Ini bukan passionku, aduh, udah ngomongin passion katanya dia. Kita harus lebih jeli, melihat lebih dalam passion itu apa. Nah, tapi kalau menurut Santo Yohanes Salib, tidak boleh meninggalkan pekerjaan karena kurangnya kepuasan atau kesenangan. Jika itu adalah pelayanan atau ibadah kepada Tuhan. Ketika dia menulis ini, dia mungkin sadar betul di dalam kehidupan membiara mungkin juga tidak mudah ya. Sesama biarawan tidak mudah. Jadi dia bekerja itu tidak boleh fokusnya itu keinginan atau kepuasan. Kalau itu sudah mulai ngomong I, me, and myself, ego. Tapi dia berbicara apa yang kita butuhkan melalui pekerjaan ini. Yaitu menyenangkan hati Allah dan memberikan kegirangan hati, kalau bahasanya dia, kegirangan hati Allah, sukacita dalam bekerja. Dan sukacita itu ternyata tidak ditentukan dengan keadaan di luar. Mungkin kita dengan pekerjaan sekarang ini kita nggak enjoy sebenarnya. Ini bukan sesuatu yang membuat aku gimana ya, senang atau passionku atau apalah. Tapi ada sukacita di dalam yang hanya Tuhan yang tahu, dan ini yang dimaksud. Dan itu tidak mudah dalam menjalani hidup-hidup. Dan saya belajar untuk menjalani syarat ini. Itu 2 hal, kita akan masuk hal yang terakhir, yaitu mengalahkan setan. Pertama menurut Santo Yohanes Salib, ketaatan untuk mengalahkan setan. Di 1 Samuel, saya bacakan aja, 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan?
Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi untuk mengalahkan realitas si jahat, setan tadi ya, pertama caranya adalah dengan taat ya. Yang kedua adalah melihat atasan sebagai wakil Tuhan. Dia jelas-jelas menuliskan itu, melihat atasan sebagai wakil Tuhan, itu cara untuk mengalahkan setan. Ini prior atasan apapun ya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kok kita sebagai tim, kita melihat koordinator kita ini sebagai wakil Tuhan, kita di pekerjaan melihat bos, pemimpin, tadi ya di perikop ini, raja-raja, gubernur itu sebagai wakil Tuhan. Memandang atasan sebagai wakil Tuhan tidak ditentukan oleh karakter atasan. Walaupun nanti atasan kita karakternya buruk, minus banget, tapi dia di atas kita bukan suatu kebetulan. Ketika taat, kita memblokir taktik setan yang sangat membenci kerendahan hati dalam bentuk apapun. Karena tadi ya, ketaatan dan juga melihat atasan sebagai wakil Tuhan itu menyerang si jahat tepat pada kelemahannya, kerendahan hati. Yang ketiga yang diajarkan Yohanes Salib, kerendahan hati. Humility is the only thing that no devil can imitate. Kerendahan hati adalah satu-satunya hal yang tidak bisa diimitasi oleh si jahat. Mau kesembuhan? Bisa si jahat kasih. Mau kekayaan? Tinggal pergi ke gunung apa itu. Bisa dia kasih kekayaan. Hanya kerendahan hati yang tidak bisa diimitasi. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu mau mengalahkan si jahat, pakai kerendahan hati. Hormati semua orang. Enggak peduli kamu sakiti aku, enggak peduli kamu punya gen on no gen, punya money atau no money, atau kamu latar belakang mau gimana, aku hormati engkau. Apalagi kalau misalkan atasan koordinator kita, aduh orangnya enggak patut untuk dihormati, tapi aku hormati engkau karena engkau sebagai wakil Tuhan saat ini diizinkan di pelayanan, di pekerjaan. Maka setan sudah kalah, kena titik paling lemahnya dia. Kita sudah submit pada Tuhan, kita sudah merendahkan hati serendah-rendahnya. Ini ajaran dari Yohanes Salib. Gampang ya dengernya, gampang bacanya. Tapi menjalankannya, proses sampai rambut kita putih nanti. Proses sampai rambut putih semir lagi, putih lagi ya nanti. Proses sampai nanti one day kita ketemu muka dengan Tuhan, dan Tuhan menyambut, hambaku yang setia. Enggak mudah. Wah, kalau saya ngomong tentang atasan, puji Tuhan sekarang saya baru pindah aja, baru 1 bulan ini pindah. Tapi atasannya sebelumnya, wah, saya nggak usah ngomong, nanti kalau tahu kerja bagian apa jadi tahu, oh yang ini orangnya ya, enggak ya. Tapi itulah, tidak mudah dalam menjalani ini semua, tapi dimampukan. Tapi semua mungkin, segalanya menjadi mungkin bagi Allah. Terakhir dengan 2 hal ini saya akan selesai, nanti kita akan sama-sama berdoa. Boleh bantu untuk nanti sama-sama kita masuk dalam pujian dan penyembahan, mengalirlah Roh Kudus tadi ya, mengalirlah bersama. Rendah hati adalah bukti bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sehat. Sederhana. Kalau kita hari ini masih struggle dengan rendah hati, kalau kita hari ini masih belum bisa menghormati semua orang, artinya hubungan kita dengan Tuhan masih belum sehat. Karena rendah hati itu bukti bahwa hubungan kita dengan Tuhan sehat. Be the reason someone believe in the goodness of God. Jadilah alasan seseorang mempercayai kebaikan Tuhan. Dalam kehidupan pekerjaan saya, tim saya, semuanya tidak ada yang Kristiani. Atasan saya Kristiani. Tapi bagaimana saya memperlakukan tim saya, itu mencerminkan Tuhan siapa yang saya sembah. Dan kerinduan saya adalah saya menjadi alasan untuk mereka, walaupun mereka tidak mengimani iman percaya saya, tapi saya memperlakukan mereka dan mereka bisa merasakan kebaikan Tuhan lewat orang yang mungkin bukan seiman dengan mereka. Ini tantangan kita dalam marketplace.
Jadi kita baik bukan hanya pada yang seiman, bukan pada yang sefrekuensi, selevel, tapi pada semua orang. Dan ini tidak mudah, tapi kita pasti dimampukan. Terakhir dengan ini kita akan selesai dan kita akan masuk dalam doa. Kita buka Matius 7:12. Ini ayat terakhir sebagai pengantar kita masuk ke dalam doa. Boleh sambil main. Nanti tolong bantu yang mengalirlah sekarang ya. Injil Matius 7:12, saya minta Bapak Ibu sama-sama memperkatakan firman ini dengan perlahan, dengan penuh kepercayaan. 3, 2, 1. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Satu ayat ini aja, ini menjadi kabar baik. Satu ayat ini menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan jalannya Tuhan, yaitu jalan kasih dan kebenaran. Segala sesuatu yang kamu, kalau saya pakai ganti kata orang pertama, segala sesuatu yang aku kehendaki supaya orang berbuat kepadaku, perbuatlah juga kepada mereka. Kita pakai kata ganti orang pertama ya. Segala sesuatu yang aku kehendaki supaya kamu mau hormat sama aku, atau supaya kamu mengampuni aku, atau supaya kamu mengasihi aku, atau apapun yang supaya kamu perbuat juga kepadaku, aku memperbuat demikian juga kepada engkau. Dan ini isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita hening sejenak, kita mau sadari, mungkin dalam hari-hari ini setiap daripada kita sedang diperhadapkan suatu realita kehidupan yang tidak mudah. Ada pasangan yang saat ini mungkin sudah hidup masih bersama, tapi dalam hati kecil bisa jadi si istri sudah mulai kehilangan respek sama suami. Dalam hati kecil bisa jadi suami sudah mulai menganggap remeh istri. Atau realitas kehidupan dalam pekerjaan. Kita tetap bekerja sebagai profesional, sebagai karyawan, sebagai bisnismen, tapi ketika masuk kantor itu seakan-akan sudah nggak ada suatu kegirangan, menjadi suatu beban. Ketika ketemu orang di kantor, atau ketemu atasan, atau ketemu tim, aduh, rasanya suatu hal yang ini nggak banget. Aku nggak mau lakukan ini sebenarnya, tapi karena tuntutan kehidupan, karena aku butuh pekerjaan ini, aku tetap lakukan. Atau realitas-realitas kehidupan yang hari ini Bapak Ibu Tuhan izinkan, yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi hari ini kita sedang menjalaninya. It's okay. Tuhan tahu, Tuhan pegang kendali, karena Dia Allah yang peduli. Dan kita punya Roh Kudus yang dimampukan untuk setiap daripada kita menjalani itu semua. Dan pada akhirnya biarlah kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang merema, tumbuh berakar, berbuah, dan buahnya bisa dinikmati oleh orang. Kita mau hampiri Tuhan supaya Roh Kudus boleh dicurahkan, kita dimampukan dan dikuatkan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita mau rasakan kehadirannya. Kita mau sadari pribadi Allah yang ketiga hadir tempat ini. Roh Kudus, sing until you worship. Bernyanyilah sampai kau menyembah. Roh ngalir dalam pujian kami. Hembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakan
Tapi kita mau buka hati. Sikina matakana ora maya sih. Sikina matakana ora papatakana ya sikina. Allah Roh Kudus, Kau yang mengetahui kedalaman hati kami. Sikina matakana. Jamah setiap hati kami. Tahirkan setiap hati yang luka di tempat ini saat ini juga. Dalam kuat kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Sikina matakana ramaya sikina matakana. Dalam hati ini terpancar kehidupan. Kau jamah hati setiap daripada kami saat ini juga. Kau memberikan kehangatan. Sikina matakana ramaya sikina matakana. Roh Kudus, Kau Allah yang lembut. Ajar kami untuk setiap hari selalu dengar-dengaran dengan Engkau. Beri kami lebih Tuhan, kepekaan yang lebih. Ajar kami untuk submit, untuk taat, untuk tunduk, untuk merendahkan hati serendah-rendahnya seperti yang diteladankan Yesus. Dari surga turun ke dunia sampai turun ke dunia orang mati. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Ajar kami Tuhan, mampukan kami. Kami tahu tidak mudah perjalanan kami ke depan. Banyak tantangan, banyak godaan, banyak challenge yang sudah menghadang di depan. Tapi yang kami percaya ada Roh Kudus di dalam hati kami. Inside out yang keluar. Memberikan suatu kekuatan. Memberikan suatu kelegaan. Memberikan suatu kemenangan. Ketika kami melangkah dalam kehidupan ini. Allah Roh Kudus, ini anak-anak yang sungguh sangat Engkau cintai. Ketika Engkau pegang tangan kami, itu satu keyakinan, kepastian bahwa Engkau tidak pernah sedetik pun melepaskan tangan kami. Kalau saat ini ada yang sedang mengalami berjalan dalam lembah kekelaman, ingatkan kami bahwa meskipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, tapi tangan-Mu tidak pernah lepas. Dan itu menjadi kekuatan, itu menjadi penghiburan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Thank you. Saat ini saya merasa jika ada yang sedang mendoakan, saya nggak tahu apakah ini anak atau cucu atau ponakan, tapi ada yang sedang mendoakan seorang anak muda. Dia sudah lama lari dari Tuhan. Hatimu. Tuhan tahu kerinduan hatimu. Apa yang tidak bisa engkau raih, engkau sudah meraihnya dengan doa. Anak muda yang kau doakan itu saat ini juga dijamah Tuhan. Sikina matakana berapa ya sikina matakana. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sikina nada patakana berapa ya sih. Kita hening sejenak. Dan kita mengetahui bahwa Dia adalah Allah. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum lebih lanjut, kita sama-sama doakan ini ya. Ini kotak wujud doa. Saya tidak tahu isinya apa, yang pasti kebanyakan kalau wujud doa itu dua biasanya ya. Permintaan dan satu ucapan syukur ya. Nah maka apapun yang kita tuliskan, kita mau belajar. Fokus kita bukan pada wujud-wujud doa ini, tapi fokus kita kepada pribadi siapa di balik setiap jawaban nanti dari wujud doa ini. Wujud doa ini kan nanti pasti akan dijawab, ya dan amin sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Tapi kalau hari ini kita fokusnya pada apa yang kita tulis, persoalan, permohonan, bahkan ucapan syukur, tapi
kita mau fokusnya pada pribadi, siapa di balik yang nanti akan menjawab setiap wujud doa ini. Kita fokus pada Yesus, kita hampiri Dia. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ini kerinduan kami. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Panggil nama Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hidupku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih. Engkau sendiri yang telah meletakkan kerinduan dalam hati kami. Ketika kami menulis setiap wujud doa ini, ada setiap permohonan, ada setiap harapan, ada setiap ucapan syukur yang kami panjatkan ke tahta kasih karunia-Mu. Ajar kami untuk terus berharap hanya kepada nama Tuhan Allah yang hidup. Ajar kami untuk melangkah dengan iman, pengharapan kami semakin dalam dan kasih kami kepadamu dan pada sesama semakin nyata. Ajar kami itu tidak hanya fokus kepada setiap wujud doa, tapi kami mau fokus pada pribadi-Mu. Allah yang adalah kasih, Engkau tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Terima kasih, bekerjalah sebebas-bebasnya dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya penyelenggaraan ilahi sungguh indah dan terjadi dalam kehidupan setiap orang yang mengasihi Dia. Semua doa ini kami haturkan dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dengan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Thank you. Baik, terima kasih Bro Roy untuk pengajaran dan firman-Nya malam hari ini. Ibu Bapak diberkati Tuhan, amin. Saatnya kita kembali ingin memberkati pekerjaan Tuhan dengan persembahan. Mari kita naikkan pujian untuk mengiringi persembahan kita malam hari ini. Berikanku hati. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hatiku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan
kasih untuk persembahannya. Ada pengumuman dari pengurus? Oke, makasih Bro Sony. Shalom, selamat malam. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Saya rasa teman-teman, Bapak Ibu semua merasa terberkati kan atas renungan yang dibawakan oleh Bapak Roy Afis. Benar ya. Terima kasih sekali lagi Pak Roy Afis atas renungannya. Terus kepada Bapak Edi Kaslim yang telah membawakan kesaksiannya. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Bro Sony dan tim. Kepada pemain keyboard Bro Audi, kepada petugas LCD proyektor Pak Andreas, kepada soundman Pak Yudi, kepada para petugas penerima tamu dan kolektan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Kita ada beberapa pengumuman. Selasa pagi tanggal 20 Agustus jam 10 pagi ada misa dan adorasi. Nggak ada renungan yang dibawakan oleh Bapak Matius Ignatius dengan tema mewartakan Injil melalui pekerjaan. Kamis malam tanggal 22 Agustus jam 19.30 di tempat ini juga ada renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Dena Sukiyato dengan tema Jadilah Murid Kristus yang panutan dan berbuah. Kepada Bapak Ibu yang pertama kali hadir dalam pertemuan ini ada dimohon kesediaannya bentuk berdiri. Wow, stok lama ya. Nggak ada, oke, nggak ada. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus tim PDKK. Tim dari PDKK akan mendoakan dan melayani Bapak Ibu secara khusus. Khusus untuk pada pengurus ya, pengurus PDKK supaya tidak pulang dulu karena ada rapat sedikit. Demikian pengumuman kali ini, sekian dan terima kasih dan sampai jumpa lagi di minggu depan. Jangan lupa buat teman-teman ya Bapak Ibu semua untuk minggu depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yohana untuk pengumumannya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan di penghujung acara persekutuan doa kita malam hari ini. Saya kembali mengundang Ibu Bapak, mari kita akhiri persekutuan doa kita dengan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kembali kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa malam hari ini yang begitu indah. Dan kami percaya Engkau telah memberkati kami satu persatu yang ada di tempat ini. Kami bersyukur untuk setiap apa yang boleh kami dengarkan melalui pewartaan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bro Roy. Biarlah kiranya setiap firman yang ia sampaikan sungguh boleh bertumbuh subur di dalam hati kami. Dan boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Sehingga kami semakin hari boleh semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, tidak lupa juga kami mau berdoa buat Bro Roy. Kiranya Kau berkati ia di dalam setiap karya pekerjaan bersama keluarganya. Dan lebih lagi dalam pelayanannya. Kau pakai dia Tuhan melalui pengalaman imannya untuk boleh menjadi kesaksian di bagi banyak orang. Bapa, pada malam hari ini kami akan mengakhiri persekutuan doa kami. Kiranya Tuhan sertai kami kembali, jagai dan lindungi kami untuk kami boleh meninggalkan tempat ini. Kau hantarkan kami, tibakan kami dengan selamat tanpa satu kekurangan apapun. Terima kasih Bapa, doa ini kami panjatkan hanya melalui perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Dia yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari
ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sampai kembali bertemu Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat malam.